Kita lanjutkan pembahasan contoh soal nomor 3. Untuk melapisi besi berukuran panjang 4 cm, lebar 0,8 cm, dan tebal 0,4 cm dengan perak selama 20 menit dengan menggunakan larutan elektrolit AgSO4. Diketahui densitas Ag sekian, ArAg sekian. Maka berapa gram perak yang diperlukan? Kemudian berapa ampere arus yang diperlukan? Untuk menyelesaikan soal ini, yang diketahui panjang, lebar, dan tebal Fe. Berarti bisa kita hitung volume Fe. Volume Fe sama dengan volume Ag. Jadi volume Ag sama dengan 4 kali 0,8 kali 0,4 ketemu 1,28 liter. Kemudian ini kita hitung masanya. Masa Ag yaitu Rho kali V. Rho-nya 10,49 dari densitas ini kali 1,28 volumenya ini. Jadi ketemu 13,43 gram. Jadi Ag yang diperlukan untuk melapisi besi sebesar 13,43 gram. Kemudian untuk menjawab soal B, langkah pertama kita tulis dulu reaksi ionisasi AgSO4. Terionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Kemudian kita hitung EAg, yaitu Ar dibagi bilangan oksidasi. Ag-nya Ag+, berarti bilangan oksidasinya +1, berarti 108 dibagi 1, ketemu 108. Kemudian diketahui lagi massa Ag. Massa Ag-nya sekian. Kemudian menghitung waktu. Waktunya 20 menit dijadikan detik. Berarti kali 60 ketemu 1200 detik. Kemudian kita menggunakan rumus yang ada hubungannya dengan I. Jadi pakai rumus M sama dengan EIT per 96.500. Kita masukkan angkanya, massa Ag tadi 13,43. Ini. Kemudian E-nya 108. Ini sudah dihitung EAg. I-nya yang ditanyakan waktunya 1200 dibagi 96.500. Ini 02 ini dicoret-coret. Nah, kemudian dirubah secara matematis, maka I-nya tarik ke kiri. Nah, kemudian ini kalau ke sini menjadi bagi, ini tinggal 12 menjadi bagi. Nah, perkalian silang. Jadi ini kali ini. 13,43 kali 965. Nah, setelah dihitung, ternyata arus yang diperlukan ketemu 10 ampere. Kita lanjutkan contoh soal nomor 4. Suatu leburan garam sulfat bervalensi 2 dengan arus sebesar 965 ampere selama 100 detik menghasilkan endapan 20 gram. Berapa Ar logam pada senyawa tersebut? Nah, kita tulis apa yang diketahui. I-nya 965 ampere, T-nya 100 detik, sudah detik satuannya. M-nya 20 gram, B-nya bilangan oksidasi atau valensi logamnya 2. Nah, kita pakai rumus massa logam sama dengan EIT per 96.500. Kita masukkan apa yang diketahui. Massanya 20, E kali I-nya 965, T-nya 100, dibagi ini. Jadi ini dibagi ini 1. Jadi E ketemu 20. Sekarang yang ditanyakan AR. E sama dengan AR logam dibagi B. B-nya tadi 2. Berarti AR logam sama dengan E kali B.
E-nya 20, B-nya 2. Nah, jadi AR logam ketemu 40. Mudah bukan anak-anak? Kita lanjutkan membahas contoh soal nomor 5. Leburan Na2SO4 dielektrolisis dengan elektroda inet jika arus listrik sebesar 24125 Coulomb dialirkan ke dalam sel tersebut, maka berapa logam Na yang mengendap? Yang B, berapa volume gas U2 yang dihasilkan pada STP? Langkah pertama, tulis reaksi ionisasi dari leburan Na2SO4 menjadi 2Na plus dan SO4 2-. Kemudian di sini yang diketahui arus listrik sebesar sekian Coulomb. Satuannya Coulomb berarti ini yang diketahui Q. Nah, langkah pertama menghitung mol elektron. Mol elektron sama dengan F. F sama dengan Q per 96500. Jadi 24125 dibagi 96500 ketemu 0,25 mol elektron. Dari larutan elektrolit ini terdiri dari kation dan anion. Pada kation terjadi reaksi reduksi karena ini di katoda. Pada anion terjadi reaksi oksidasi. Di katoda, reduksi Na plus menangkap satu elektron membentuk endapan Na. Nah, mol elektronnya ketemu 0,25. Nah, berarti Na-nya berapa? Kita lihat koefisiennya ini 1, ini 1. Berarti Na-nya ya 0,25 mol. Kemudian reaksi di anoda. Karena anionnya ion sulfat, yaitu sisa asam oksi, maka yang dioksidasi adalah air. Air apabila dioksidasi, jadi pada reaksi elektrolisis itu yang dioksidasi air. Air dioksidasi menjadi 4H+ plus O2 dan melepas 4 elektron. Elektron yang ditangkap oleh Na+ sebesar molnya 0,25 mol. Nah, elektron yang dilepas oksidasi air berapa? Ya sama 0,25 mol. Padahal ini konfigurasi koefisiennya tidak sama. Nah, koefisien di sini hanya untuk berlaku pada reaksi ini. Jadi perbandingan reaksi ini. Koefisien di sini ya hanya berlaku untuk perbandingan koefisien di sini. Nah, jadi mol elektron yang diperlukan dengan mol elektron yang dilepas itu sama. Nah, kemudian kita menghitung molnya O2 karena di soal ini yang ditanyakan volume O2. Jadi molnya O2 koefisiennya kita lihat ini 4 ini 1 berarti mol O2 seperempat kali 0,25 mol. Nah, sekarang kita hitung karena molnya Na sudah tahu, molnya O2 sudah tahu, kita hitung massa logam Na yaitu mol kali ARNA. Jadi 0,25 kali 23 ketemu 5,75 gram endapan Na. Kemudian yang B menghitung volume gas U2 yang dihasilkan pada keadaan STP rumusnya mol kali volume molar. Jadi seperempat kali 0,25 kali 22,4 ketemu 1,4 liter. Cara mengerjakan ini ada cara lain, yaitu cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus F sama dengan mol kali B. Ini tanpa menggunakan reaksi. Mol Na berarti F per B. F-nya berapa? F-nya ketemu 0,25. B-nya berapa? Muatannya Na. Berarti persatu ketemu 0,25 mol. Nah, terus menghitung masanya, mol kali AR. Sama bukan? Nah. Kemudian untuk menghitung mol O2. Mol O2 juga sama, F per B. F-nya berapa? Ini tadi dihitung, mol elektron 0,25. B-nya berapa untuk O2? Tadi sudah dibahas untuk valensi atau bilangan oksidasi molekul, berarti O ini membentuk O2 main, berarti bilangan oksidasinya 2, karena O-nya 2 berarti 2 kali 2, 4. Jadi valensinya ini 4, 0,25 per 4 mol. Sama bukan dengan ini? Nah, terus menghitung volume O2 pada keadaan standar. Molnya ini kali volume molar.
Nah, ketemu sekian. Sama bukan? Nah, tergantung Anda pilih yang mana, cari cara yang paling mudah dan cepat. Kita lanjutkan membahas soal nomor 6. Pada elektrolisis 5 liter larutan CuNO3 dua kali digunakan arus listrik 2 ampere selama 1930 detik. Tentukan pH larutan yang dihasilkan setelah dielektrolisis. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Volume larutan 5 liter, kemudian I-nya 2 ampere, T-nya 1930 detik. Yang ditanyakan pH. Sekarang menghitung mol elektron atau F. Mol elektron sama dengan IT dibagi 96500. I-nya 2 ampere, T-nya sekian. Dibagi ini. Ketemu 0,04 mol. Kemudian kita tulis reaksi ionisasi larutan ini. Nah, kita tulis reaksi di katoda. Di katoda itu yang bereaksi yang direduksi adalah kation. Jadi Cu12 direduksi dengan menambah 2 elektron membentuk Cu. Nah, jumlah mol dalam reaksi berarti mol elektron ini tadi. Ini kan mol elektron ketemu 0,04 mol. Kemudian kita tulis reaksi di anoda. Karena ini adalah sisa asam oksi, maka yang dioksidasi adalah air. Menjadi 4H+ dengan melepas plus O2 dan melepas 4 elektron. Elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi 0,04 mol, maka yang dilepas pada reaksi oksidasi juga sama. 0,04 mol. Nah, karena ini 0,04 mol elektron, maka H+-nya berapa? Karena koefisiennya sama, maka mol H+ juga sama. Nah, terus kita menghitung konsentrasi H+ seperti kelas 11 dulu, yaitu mol per V 0,04 per 5. Jadi molaritasnya ketemu 0,08 M. Nah, terus menghitung pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log kali 10 pangkat min 3. Maka pH-nya 3 min log 8. Log 8 itu ketemu 0,9, berarti ketemu pH-nya 2,1. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan hukum Faraday 2. Pada elektrolisis seri, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Ini contoh elektrolisis seri. Ada 2 larutan, ada 2 pasang elektroda, seri 1, seri 2. Nah, untuk elektrolisis seri, maka berlaku rumus M1 dibanding dengan M2 sama dengan E1 dibanding E2. Atau bisa dituliskan M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Berdasarkan rumus ini, M1 dibanding M2 sama dengan E1 dibanding E2. Jika E sama dengan AR per B, maka rumus ini bisa dirubah menjadi M1 dibanding M2 sama dengan AR1 dibagi B1 dibanding AR2 per B2. Dari perbandingan ini, yang dekat kali dekat, yang jauh kali jauh, maka rumusnya menjadi M1 kali jauh ini, kali AR2 per B2, M2 kali yang dekat ini. M2 kali AR1 per B1. Nah, kemudian kita kumpulkan yang satu dengan satu. Ini AR-nya menjadi di bawah. B-nya pindah sini menjadi naik kali. Yang ini juga demikian. AR-nya menjadi di bawah, B-nya menjadi kali. Sehingga menjadi demikian. Nah,
M per AR itu sama dengan mol. Ini juga sama dengan mol, maka dapat ditulis rumusnya demikian. Jadi mol zat 1 kali valensi atau bilangan oksidasi zat 1 sama dengan mol zat 2 kali valensi atau bilangan oksidasi zat 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita membahas contoh soal. Nomor 1. Sejumlah arus listrik dialirkan ke dalam larutan AuCl3 sehingga diperoleh endapan di katoda sebanyak 2,4 gram. Bila arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3, berapa massa Ag yang diendapkan? Diketahui ArAg 108, ArAu 197. Nah, cara mengerjakan ada dua cara nih nanti. Cara satu, pertama kita menghitung EAU. AR-nya dibagi bilangan oksidasi. Karena AuCl3 maka AU bilangan oksidasinya 3. Ketemu sekian. EAg. AgNO3 berarti Ag itu bilangan oksidasinya ini 1 karena NO3 min. Jadi EAg ketemu 108 dibagi 1 sama dengan 108. Menggunakan rumus ini, MAG dibanding MAU sama dengan EAG dibanding EAU. Kita masukkan. Massa AU 2,4, EAG ini EAU. Berarti MAG, ini perkalian dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Berarti MAG kali ini dibagi 3 ketemu sekian. Yang ini, yang dekat kali dekat, berarti 108 kali 2,4. Jadi setelah dihitung ketemu massa Ag ketemu 3,95 gram. Nah, sekarang bagaimana kalau dikerjakan dengan cara lain, yaitu dengan cara 2, yaitu menggunakan rumus mol Ag kali valensi Ag atau bilangan oksidasi Ag sama dengan mol AU kali valensi AU atau bilangan oksidasi AU. Mol Ag itu sama dengan massa Ag per AR kali valensinya atau biloknya. Kemudian mol AU sama dengan massa AU 2,4 dibagi AR AU 197 valensi AU dalam AuCl3 yaitu plus 3 berarti valensinya 3 atau bilangan oksidasinya 3. Jadi kali 3. Nah, kemudian dihitung secara matematis maka 2,4 kali 3 dibagi 197 ketemu 0,0365. Kemudian ini pindah sini menjadi kali. Nah, setelah dihitung, ternyata ketemu massa Ag sama dengan 3,95 gram. Ternyata hasilnya sama, bukan? Kita lanjutkan membahas contoh soal nomor 2. Sel elektrolisis dirangkai seri seperti gambar di bawah ini. Jika logam perak diendapkan pada seri 1 sebanyak 2,16 gram, berapa gram massa Cu dan Ni yang diendapkan di sel 2 dan sel 3? AR, Ag, Cu, Ni ini sudah diketahui. Ini sel 1, sel 2, sel 3. Ini larutannya AgNO3, ini CuSO4, ini NiSO4. Di sini di katoda, dari soal ini apa yang kita ketahui ditulis dahulu, yaitu massa endapan Ag sebesar 2,16 gram. Kemudian yang ditanyakan berapa gram massa Cu dan Ni yang diendapkan di sel 2 dan sel 3. Kita hitung massa endapan Cu di sel 2. Ini di sel 2, Mas. Nah, kita bandingkan dengan massa Ag yang diketahui. Jadi massa Cu dibanding massa Ag sama dengan ECU dibanding EAg. Massa Ag ketemu 2,16, yang diketahui 2,16. ECU berarti 63, AR-nya 63,5 dibagi bilangan oksidasinya. Di sini Cu-nya CuSO4 berarti SO4 2 min, Cu-nya 12, bilangan oksidasinya 2. Kemudian EAg, AR-nya 108, Ag itu AgNO3, berarti Ag plus NO3 min, berarti bilangan oksidasinya 1. Kemudian ini yang dekat kali dekat, yang jauh kali jauh. Jadi MCU ini jauh dengan jauh, kali 108, ini dekat kali dekat.
Ini ketemu 31,75 kali ini. Nah, setelah dihitung berarti massa CU ketemu sekian ini. Nah, sekarang menghitung massa endapan Ni pada sel 3. Untuk menghitung massa Ni bisa dibandingkan dengan massa Ag ini, bisa juga dibandingkan dengan massa Cu karena massa Cu sudah ketemu. Kita hitung massa Ni dibanding massa Ag 2,16, Ni 59 bagi 2 ini 108 bagi 1. Seperti tadi, dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Jadi ini Ni kali 108. Ini ketemu 29,5 kali ini. Nah, setelah dihitung, massa Ni ketemu 0,59 gram. Demikian pembahasan soal tentang hukum Faraday 2. Mudah-mudahan penjelasan ini kalian dapat memahami dan bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.